Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pemrograman integral numerik berbasis polinom di Python. Konsep dasar integral, integrasi pada dasarnya mencari luas atau volume di bawah kurva. Misalkan ada integral untuk fx dengan batas x a sampai b dengan simbolnya seperti itu. I itu adalah luas di bawah kurva seperti terlihat di gambar seperti ini ya. Ini I. Jadi luas di bawah kurva. Di dalam numerik fx bisa didekati dengan polinom. Jadi nanti I sama dengan integral AB fx dx didekati dengan integral AB fx-nya diganti sebuah polinom x dx. Jadi Anda perhatikan di sini simbolnya adalah pendekatan ya, tidak sama dengan. Kalau sama dengan itu eksak. Nah, kenapa pendekatan? Karena Pn ini nilainya itu kan bermacam-macam ya. Ada yang konstanta plus sebuah suku linear ditambah suku kuadratis ditambah suku pangkat 3. Jadi kalau kita nanti mendekati dengan linear, tentunya ini tidak sama persisnya. Nah, kalau Pn adalah polinom Lagrange, jadi nanti polinomnya itu bisa sembarang ya. Ini kita pilih Lagrange. Maka kita ingat kembali ya, Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai n. Fxi kalikan Lix. Lix ini merupakan sebuah persamaan yang sering disebut sebagai fungsi kardinal ya. Nah, kemudian kalau kita Pn ini kita masukkan di dalam rumus I, maka kita uraikan seperti ini ya. Jadi yang bisa diintegral itu adalah Lix dx ini. Integral AB kemudian sama dengan sigma I sama dengan 0n AIF XI, di mana AI sama dengan integral AB Lix dx. Sebagai pengingat, Li kemarin fungsi kardinal itu adalah seperti ini. Nanti ini pendekatannya bisa kita pilih ya, sejauh mana nilai kardinalitasnya yang kita ambil ya. Ini I dari 0, 1 sampai N ya. Nanti kita pilih. Jadi nanti fungsi AI ini sangat penting. Karena ini nanti harus kita turunkan dulu ya. Untuk menentukan bobotnya di sini ya. AI di sini. Nah, kalau kita misalkan memilih N sama dengan 1, P1 yang tak lain merupakan polinom linear, maka nah ini kalau linear jadi nanti ini berupa garis lurus ya, karena linear antara FA dan FB dihubungkan garis lurus, sementara ini adalah kurva aslinya. Nah, kemudian L0 nya kita pasang ya, X min X1 per X0 min X1 sama dengan minus X min B dibagi H. X0 min X1 ini ya, ini H. Nah, karena ini X0 itu lebih kecil daripada X1, maka ini nilainya negatif X min B. Jadi ini X-nya tetap, kemudian X1 itu adalah B. Jadi di sini yang X0, X1 ini adalah H ya, min H ini. Kemudian yang B
yang X1 ini adalah B. Kemudian kita masukkan di fungsi tadi ya, A0 sama dengan 1/H integral AB, X min B kita masukkan, dx sama dengan 1/2H B min A kuadrat sama dengan H dibagi 2. Kemudian L1 juga begitu, kita masukkan, jadi ini X0 nya ini adalah A, X1 min X0 itu adalah H. Jadi ini X1 min 1 ini ada H ya. 1 min X0 H. Nah kemudian kita uraikan lebih lanjut sehingga kita peroleh I sama dengan FA plus FB dalam kurung semua dikalikan H dibagi 2. Jadi ini merupakan sebuah persamaan yang mewakili untuk integral numerik trapezoidal yang berupa polinom linear. Nah ini disebut sebagai integral numerik trapezoidal. Nah sebagai tugas dari gambar di samping, dari gambar yang sebelumnya ya, kita melakukan pendekatan polinom linear, maka luas daerah I, area I ini, nah ini merupakan sebuah bangun ya. Ini dibagi menjadi dua daerah, yaitu segi 4, yang merah segi 4, ditambah dengan segitiga biru di atas ini. Nah, karena luas ini merupakan perwakilan dari integral, nah silakan Anda hitung ya ini dengan rumus segitiga dan rumus segi 4, kalau dijumlahkan ini nanti hasilnya berapa ya. Lalu dibandingkan dengan hasil integral dengan polinom n sama dengan 1 sebelumnya. Nah, kemudian untuk meningkatkan akurasi, maka daerah integral dibagi menjadi beberapa daerah irisan. Nah, di sini kalau tadi A dan B kita langsung garis lurus ke sana ya, garis lurus ke sana. Jadi garis lurus begini. Nah, sekarang untuk meningkatkan akurasi, maka daerahnya dibagi menjadi beberapa irisan. Nah, kalau sebelumnya, kalau kita hanya satu irisan ini kita hitung, Anda lihat bahwa dari gambar ini luas dari kurva, luas di bawah kurva, maka bagian yang ini itu tidak dihitung ya, bagian ini tidak terhitung. Kalau kita memakai segi 4 dan ini ya, ini tidak dihitung ya daerah ini. Sehingga tentu nilai integral dengan trapezoidal yang hanya satu daerah itu nanti kurang akurat ya, kurang mendekati nilai sebenarnya. Nah, oleh karena itu supaya semakin mendekati, maka di sini kita bagi-bagi lagi ya. Jadi nanti ini antara titik F, X0 dan X1 ini ada garis lurus seperti sebelumnya ya. Ini juga garis lurus. Ingat ya, ini adalah polinom linear ya. Jadi antar titiknya itu sebuah garis lurus. Nah, ini. Anda lihat di sini, ini kalau di daerah ini kayaknya ini sudah makin mendekati ya luasnya. Yang di sini ada sedikit yang tidak dihitung ya. Tapi lumayan daerah yang di sini, nah ini yang saya esir, ini sudah ikut dihitung ya. Jadi nanti nilai dari integral ini diharapkan semakin mendekati nilai eksaknya. Nah ini karena ada banyak panel-panel atau irisan disebut sebagai kompositnya, komposit.
Jadi nanti di daerah ini kan ada 4 ya. Nanti dari rumus trapezoidal maka I sama dengan I1 plus I2, I3, I4. Nah sekarang tugas kedua, tulislah hasil penjumlahannya dengan cara seperti tugas 1. Silakan Anda hitung ini ya, ini berupa tugas 1 sebelumnya, ini Anda diminta menghitung. Nah ini berarti ini segi 4 ditambah segi 3 yang I1, yang I2 juga segi 4 ini ditambah segi 3 ini, I3 juga gitu ya, ini. Nah ini dan seterusnya. Silakan nanti Anda hitung nanti. Anda hitung nanti ketemunya seperti apa. Ya, gunakan simbol-simbol Fx, F0, Fx1. Ini Anda pakai semua simbolnya, juga X1. Kalau di ujung awal itu A, di akhir B. Nah, secara umum untuk trapezoidal komposit berlaku bahwa I sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N-1 I sama dengan Fx0 plus 2 kali Fx1 plus 2 kali Fx2 dan seterusnya sampai tepat sebelum N. Jadi Fxn-1 itu masih dikalikan 2. Kemudian pada saat akhir Fxn itu tidak dikalikan dengan 2 ya, sama seperti di ujung ini. Jadi kalau Anda lihat di sini 2 bagian ini tidak dikalikan 2 ya. Nah, penjumlahannya ini kemudian dikalikan H per 2. Jadi di sini di mana X0 itu adalah A, Xn adalah B. Nah, ini kita akan mencoba menghitung sebagai contoh ya. Menghitung volume benda putar dengan fungsi Fx sama dengan 1 plus X per 2. Ini dikuadratkan. Di mana X itu terletak antara 0 sampai 2. Menggunakan trapezoidal komposit dengan jumlah daerah irisan 2, 4, 8, 16 sampai 128. Bandingkan dengan nilai eksak I sama dengan 56 kalikan Pi dibagi 15. Nah, untuk menuju ke penyelesaian, kita harus ingat kembali ya volume benda putar dari sebuah fungsi. Volume benda putar itu adalah luasan dari irisan kecil dx dengan jari-jari Fx dijumlahkan sehingga diperoleh bentuk integral. Jadi kita mengiris sebuah volume benda putar, karena benda putar maka biasanya simetris ya. Nah ini seperti tabung, itu juga volume benda putar, kemudian dipotong-potong kecil-kecil sebesar dx. Sehingga nanti luasan itu ditambahkan untuk memperoleh volume. Nah rumusnya menjadi I sama dengan integral 0, 2, Pi Fx2 ya. Jadi luas dari daerah itu adalah pi r kuadrat. Fx itu merupakan jari-jari ya. Dan sama dengan integral 02 pi, kemudian kita masukkan fungsinya 1 plus x per 2 kuadrat, ini banyak kuadrat ya dx. Nah untuk melihat penyelesaiannya kita perhatikan video berikut ini. Untuk lebih memahami soal contoh soal yang ada di PowerPoint, kita akan membuat sebuah bangun dari persamaan atau dari fungsi yang diberikan di PowerPoint. Ini kita tidak dulu tipe datanya ini perspektif 3D grafiknya. Nah ini adalah tampilan 3D dari GeoGebra. Kita akan membuat sebuah fungsi, ini Fx
sama dengan ya di soal 1 plus X dibagi 2 kemudian kuadrat. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang ya ini muncul semua ya di semua koordinat. Ini X, ini adalah Y, yang biru ini adalah Z. Nah, di sini kita bisa membatasi hanya tampil di titik yang kita tentukan ya. Ini kalau di soal mulai dari 0 lebih kecil sama dengan ini X lebih kecil sama dengan 2. Tekan enter, maka ini hanya muncul di 0 dan 2. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah pemutar ya, sudut. Ini kita bernama sudut sama dengan ini kita beri 1 sembarang dulu, nanti dia menampilkan sebuah slider ya, kita geser-geser. Ini nilai awalnya kita set dari 0. Kemudian karena untuk satu putaran itu adalah 2 pi, kita tulis 2 kali pi. Nah, ini kemudian stepnya ini kita ambil pi per 100. Tekan enter. Jadi nanti ini pemutar sudut yang bisa kita geser ya untuk mengatur tampilan. Nah, setelah itu kita beri perintah surface. Lalu fungsinya adalah F. Kemudian pemutarnya sudut. Kemudian koma kita putar ke sumbu X. Aksis seperti ini. Kita tekan enter. Nah, di sini kita lihat kalau kita geser sudutnya ke kanan. Nah, ini ya, jadi nanti ini terbentuk sebuah surface yang ini diputar ya, objeknya diputar. Untuk mewakili benda putar ya, benda putar, jadi ini sudutnya bisa kita putar. Anda bisa melihat ya kaitannya sini. Nah, untuk mengetahui volumenya ini harus kita integral ya, karena setiap satu iris ini kalau di iris di sumbu Y ya, cara sumbu Y iris ini, maka satu irisan itu adalah luas. Nah, luas itu kalau kalau luas tersebut ditambahkan sepanjang 0 sampai 2, maka kita akan mengetahui volumenya. Ya, nanti ini kita bisa beri perintah integral. Nah, Fx itu adalah jari-jari. Luas untuk lingkaran satu sisi satu irisan itu adalah pi r kuadrat, sehingga nanti ini pi kali f kita kuadratkan. Kemudian dari 0 sampai 2. Nah, ini integralnya ini kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah 11,7286 125,734. Nanti akan kita cek apakah hasil dari Python dengan algoritma dari trapezoidal dengan komposit trapezoidal akan sama atau akan mendekati nilai integral ini. Baik, ini adalah program menghitung integral dengan trapezoidal. Di sini terdapat dua buah fungsi. Yang pertama fx. Ini adalah fungsi yang akan dihitung ya di dalam integral. Kemudian ini adalah trapezoidalnya sendiri. Kalau fungsi fx menerima masukan x ya, ini memakai fungsi mat titik p. Ini harus import dulu mat ya, jadi nanti variabel-variabel konstanta matematika
ada di sini. Ini 1 plus X per 2 kuadrat ya. Kalau di Python, kuadrat menggunakan bintang-bintang 2 kali. Ya, ini rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus untuk menghitung luas. Seperti sudah dibahas sebelumnya, luas kalau ditambahkan dalam integral menjadi volume. Dan ini adalah fungsi trapezoidal, menerima masukan batas awal dan akhir AB dan N, jumlah pita atau jumlah daerah yang akan dipakai untuk menghitung integralnya. Di sini dihitung dulu H, yaitu jarak antar X ya, di dalam luas yang dibagi-bagi ya, jarak antar X-nya. Kemudian ini kita beri total 0, merupakan karena integral itu di dalam rumusnya trapezoidal itu adalah jumlah total, maka ini seperti sebelum-sebelumnya, total diisi dengan 0 dulu. Kemudian X diberi dengan nilai A, nilai awal dulu. Kemudian kita lakukan perulangan, dimasukkan dalam variabel I, ringnya N plus 1. Jadi ingat ya, jadi yang di sini kalau jumlahnya 4, maka N-nya betul-betul 4 ya. Di sini jumlah, kalau yang kemarin-kemarin itu N-1 ya, dalam beberapa kasus. Kalau dalam trapezoidal, jumlah irisan N nanti ini dipakai sama ya, sama dengan jumlah irisannya ya. Sehingga di sini N plus 1 ringnya. Karena kalau hanya N aja, N-1. Padahal ini loopingnya harus sampai ke N. Nah, kemudian kita lihat di sini, jika I sama dengan 0 atau I sama dengan N, jadi ini di titik awal dan titik akhir, ya, maka total plus sama dengan Fx. Plus sama dengan Fx itu sebetulnya ini penulisan singkat ya. Sebetulnya ini sama dengan ini ya. Nah, ini penulisan di Python, selain total sama dengan total plus Fx, ini sama dengan total plus sama dengan Fx ya. Jangan sampai bingung Anda. Ini total plus sama dengan Fx sama dengan total plus Fx. Else kalau tidak I-nya tidak 0 dan tidak N, maka di sini total plus sama dengan 2 kali Fx ya, sesuai dengan rumusnya ya. Kemudian X setelah looping ini selesai menghitung total plus sama dengan H, maka sekarang X itu bertambah dengan H. Jadi kalau tadi A ini menjadi atau X0, maka ini menjadi X1 ya. Terus kembali ke atas lagi, menghitung lagi X-nya dan turutnya. Kemudian hasil penjumlahannya dikalikan H per 2. Ingat ya, kalau plus sama dengan itu berarti ditambah, kalau bintang ini perkalian ya. Ini sama dengan perintah ini. Nah, sama aja ini ya. Total H. Untuk menyingkat penulisan ini ya, ini bintang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menggunakan program ini kita membuat sebuah array. Ini diberi nama area ya. Jadi ini jumlah areanya nanti ditentukan di sini. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Seperti yang diminta di dalam programnya ya, di permintaan dalam di PowerPoint. Di sini A0, B2. Kemudian I eksak itu kalau kita menghitung itu 56 pi per 15. Ini kalau kita hitung, jadi ini misalkan ini import math. Nah, 11,7286 dan seterusnya persis seperti nilai di GeoGebra. Jadi ini hasil integral analitiknya, kalau diturunkan pakai integral maka hasilnya ini. Kemudian di sini kita cetak ya, jumlah areanya N, kemudian H,
I kemudian E. Jadi I itu integralnya, E itu kesalahan atau selisih terhadap I eksak. Nah, kemudian di sini for I in area. Ini ada bentuk lain dari for in area. Kalau biasanya kita I ring ya, ring nanti I-nya berisi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita area, I ini langsung terisi dengan ini 2, 4, 8, 16. Ya, jadi nanti kalau kita coba ini ya, kita copy di sini, area. Oh, ini saya import dulu ya, import numpy snp. Kemudian, nah di sini area terisi variabel yang sudah kita siapkan. Biasanya kalau kita mengambil data ya, for I in ring area titik size seperti ini. Kita kalau mengambil biasanya print I, print area I begini. Nah ini Anda lihat ya, jadi I-nya terisi 0, 1, 2, 3 sampai jumlah data. Sementara bentuk seperti ini, apa bedanya? Kita lihat ya. Kalau saya cetak print I begini, nah hasilnya sama ya. Anda perhatikan ya di sini, kalau yang di atas ini kita mengambil indeks I-nya 0, 1, 2, 3, kemudian untuk mengambil nilai area kita tulis area, kemudian indeksnya kita tulis. Sementara kalau pakai ini for I in area, berarti ini nanti I terisi langsung nilai 2, 4, 8, 16. Ini hasilnya. Jadi ini cara lain kalau kita ingin mengambil langsung nilai yang ada di dalam array, kita bisa langsung menuliskan nama array-nya, kemudian setiap variabel yang di sini sebelum in itu akan terisi nilai area secara langsung. Kemudian H ini kita isi B min A per I ya, hanya H ini nanti untuk menghitung nilai H pada setiap nilai ini ya, tiap nilai jumlah panelnya, jumlah pita pembagiannya. Kemudian iterab Z itu menghitung integral trapezoidal pada titik A, B dan I. Jadi ini jumlah areanya. Kemudian nanti setelah itu ada 4 kolom. Jadi yang ini I-nya, yang 0 itu I, yang 1 H, yang 2 I trapezoidal perhitungan. Kemudian yang terakhir adalah absolut I eksak min I trap Z. Jadi nanti ini selisihnya. Ini kalau kita jalankan, nah ini hasilnya. Kita lihat pada saat N2 H1 I 12,76. Errornya selisihnya 1,03 dan seterusnya. Kemudian kalau N-nya kita naikkan 4, H-nya 0,5, I-nya 11,9, errornya 0,2. Demikian terusnya, semakin tinggi N kita lihat bahwa errornya semakin kecil. Jadi pada saat 128 ini ya 11,72887. Kalau di hasil GeoGebra 11,726 berapa ya. Jadi ini sudah cocok 2 digit ini ya pada saat 128. Nah inilah pemakaian. Inilah fungsi trapezoidal dan pemakaiannya. Fungsinya bisa dipakai untuk menghitung integral ya. Dimana kalau kita pembaginya atau daerah yang dibagi semakin banyak, N-nya semakin banyak,
maka nilai integralnya semakin mendekati nilai eksaknya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari integral numerik sepertiga Simpson. Di sini sepertiga Simpson itu muncul kalau kita memakai pangkat polinomnya n sama dengan 2. Dimana kalau n sama dengan 2 berarti kuadratis atau parabola. Nah, di sini di gambar, di sini ada, kita bagi dua nih ya modelnya, x0a, x1, x2b. Di mana ini ada sebuah titik tengah yang tepat di tengah-tengah antara A dan B. Ini merupakan nanti bisa diberi nama ini ya, untuk alat bantu nanti ya. Bisa Anda gunakan ini. Ini sebagai tugas. Dengan interpolasi Lagrange P2, turunkan persamaan integral numerik dengan cara seperti penurunan trapezoidal yang dicontoh di depan tadi ya, dengan dengan AI itu adalah sebuah integral khusus pada kardinal dari Lagrange ya. Nanti hasilnya nanti harus seperti ini ya. Silakan nanti Anda cari rumusnya dengan menjumlahkan ini ya, dengan parabola ini ya. Nah, silakan dicari, dibuktikan bahwa nanti hasilnya ketemu nilai ini. Nah, seperti halnya pada trapezoidal, untuk meningkatkan akurasi kita bisa menggunakan komposit. Jadi daerahnya dipecah-pecah lagi. Nah, ini gambarnya dipecah-pecah lagi jadi beberapa daerah. Penjumlahan n daerah menghasilkan, nah seperti ini. Jadi kalau komposit itu tadi dijumlahkan trapezoidal, ya seperti trapezoidal. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya seperti ini. I sama dengan H dibagi 3 kalikan FA, jadi titik awal, plus 4 kali sigma I dari 1n-1, di mana I ganjil. Di mana F kali A plus IH. Dan ditambah dengan 2 kali sigma, I dimulai dari 2 sampai n-2, tapi ini untuk yang genap. Yang di sigma adalah FA plus IH sama ya. Kemudian plus FB. Jadi yang perlu diperhatikan di sini itu adalah untuk I ganjil dikalikan dengan 4. Untuk yang I genap dikalikan dengan 2. Ya, ini perhatikan ya. Nah, sekarang untuk tugas keempat, Anda membuat program Python untuk menghitung integral benda putar seperti di contoh integral trapezoidal. Tampilkan hasilnya bersama dengan integral trapezoidal ya. Dan hitung juga selisihnya. Di sini dibutuhkan kemampuan untuk memeriksa sebuah bilangan adalah ganjil atau genap. Silakan nanti Anda mencari ya sumber-sumber di internet. Bagaimana sih memeriksa sebuah bilangan itu ganjil atau genap? Sebab ini nanti dipakai untuk menentukan apakah dikalikan 4 atau dikalikan 2. Kemudian bagi yang tidak mungkin membuat program, maka mengerjakan secara manual ditulis tangan dengan bantuan kalkulator ya, dengan N 2, 4, 8, 16. Silakan nanti Anda coba. Kalau Anda yang membuat program, maka N-nya ikuti contoh di trapezoidal sebelumnya. Nah, demikian perkuliahan kita. Telah kita pelajari tentang integrasi numerik dengan trapezoidal dan sepertiga Simpson, di mana keduanya sebetulnya sama induknya ya, yaitu dari polinom Lagrange. Hanya saja tingkatnya yang berbeda. Demikian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.